kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku.
Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji namanya. Haleluya. untuk sepekan. Shalom, kembali lagi bersama kami di Bethany News. Saya Rara, saya Angel. Dan kita tuh udah lama banget ya gak ketemu. Iya, sebenarnya kangen banget ya. Bener banget. Cuman gak apa-apa kan sekarang kita punya online fellowship dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah bayangin tuh, makin sering kita ketemu justru kan. Wah gila, banyak banget ya. Dan jamnya tuh jam 7.30 sampai jam 9 malam, bener kan? Iya, betul banget. Tapi gimana sih cara ngikutinnya? Cara ngikutinnya gampang banget. Bisa dilihat lewat Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of Ease. Wah, keren banget ya. Berarti saudara harus mengikuti akun official sosial media Gereja Bethany Anointing of Ease di bawah ini.
Nah, saudara, di masa pandemik seperti ini, kita mengadakan ibadah online hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel Bethany AOE Production. Nah, saudara, maka dari itu, saudara harus menekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan setiap Sunday service yang kita adakan. Di era modern seperti ini, kita diberi kemudahan untuk memberikan persembahan. Betul banget. Nah, caranya tuh gampang banget. Pertama, kita bisa lewat QR code. Wah, gampang banget ya kayaknya ya. Coba. Gimana sih caranya? Oh, ya. Nah, pertama, kita buka dulu aplikasinya. Oke. Terus kita pilih scan atau pay. Oke. Lalu kita masukkan nominal yang kita ingin beri. Oke. Lalu kita pencet confirm atau pay. Udah semudah itu. Wah, gampang banget ya. Betul. Tapi selain menggunakan QR code, saudara juga dapat mentransferkan persembahan saudara di rekening di bawah ini. Saudara, mengingat minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus, saudara dihimbau untuk mempersiapkan hosti dan anggur perjamuan. Nah, namun jika saudara tidak memiliki hosti di rumah Anda, tidak perlu khawatir karena Anda bisa mengganti hosti tersebut menggunakan roti tawar atau crackers atau bahkan biskuit sekalipun. Dan jika saudara tidak memiliki anggur perjamuan dapat digantikan dengan air putih, susu, teh, dan kopi. Apapun bisa digunakan saudara. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Raras, Saya Angel. mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sampai jumpa di Bethany News selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menerima sukacita yang baru. Anggur baru tercurah, sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Kita percaya Roh Kudus hadir di tempat kita masing-masing. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, ya Yesus, ya Roh Kudus, kami tahu ya Bapa, Kau hadir di tempat kami masing-masing. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi, pulihkan hidup kami ya Bapa. Kami rindu jamaah-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mari sama-sama kita pujikan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah Roh Kudus
ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam setiap kita. Mari kita diam sejenak. Roh Kudus rindu berbicara kepada setiap kita. Kami tahu ya Bapa, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami. Kami buka hati kami ya Bapa. Kami siap menerima pemulihan yang hanya daripada, kekuatan yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tanam bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk curahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah akan Tuhan. Saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umat-Nya. Dan kehadiran Tuhan itulah segala-galanya bagi saudara dan saya. Sebab dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita menerima yang terbaik. Kita menerima mujizat daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita masih mengadakan ibadah secara online, tapi tidak mengurangi sedikit pun sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita dapat tetap beribadah bersama dengan keluarga dengan penuh sukacita. Bahkan dalam ibadah online kita tetap dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita dapat memuji, menyembah Tuhan, dan juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga di tempat kami masing-masing. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami juga rindu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Bapa. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman ini, agar kami sama-sama memahami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, masih ingat dengan pesan khusus yang saya sampaikan pada minggu yang lalu? Benar, jangan sampai engkau tertinggal. Ya, sekali lagi, jangan sampai engkau tertinggal. Artinya jangan sampai kita tidak ikut diangkat, tidak ikut dalam lakah atau harpazo atau rapture, sehingga pada akhirnya kita masuk di dalam masa aniaya besar atau masa kesusahan besar, di mana Tritunggal kejahatan, yaitu iblis, nabi palsu dan antikristus menguasai dunia atau menguasai bumi. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, sudah beberapa minggu ini kita terus berbicara membahas tentang kedatangan Tuhan. Tentu yang dimaksud adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Nah, bagi saudara-saudaraku sekalian yang baru pertama kali mendengarkan khotbah tentang kedatangan Tuhan ini, saya menganjurkan supaya saudara juga bisa mendengarkan khotbah-khotbah seri kedatangan Tuhan yang ada di YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Productions, agar saudara mendapatkan pemahaman yang lengkap dan benar tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sangatlah penting. Saya ulangi, peristiwa kedatangan Yesus Kristus untuk kali yang kedua ini sebuah peristiwa yang sangatlah penting untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan bocoran-bocoran atau pewahyuannya kepada kita. Tuhan tidak mau kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir daripada akhir zaman itu tidak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Tuhan mau agar kita tahu pasti, memahami apa yang akan terjadi, agar pengharapan kita di dalam Dia semakin kokoh, semakin kuat, dan kita memutuskan untuk terus setia dan taat sampai akhir. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang ingin setia, memutuskan untuk setia dan taat sampai akhir? Boleh angkat tangan saudara? Haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau Tuhan ingin kita tahu tentang hal itu, sebaliknya, saya ulangi, sebaliknya, iblis tidak ingin kita tahu tentang hal itu.
Maka itu dengan mati-matian iblis berupaya untuk mengalihkan perhatian orang-orang percaya di akhir daripada akhir zaman ini kepada hal-hal yang lain. Iblis berupaya mati-matian mengalihkan perhatian orang-orang percaya kepada kenikmatan dunia, menggunakan daya tarik atau daya pikat dunia. Sehingga pada akhirnya orang-orang percaya fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, tidak lagi kepada janji kedatangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya dagangannya iblis itu dari dulu sampai sekarang kan sama. Hanyalah berbicara tentang kejahatan, kenajisan, kenikmatan daging atau kenikmatan dunia. Sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ini produk-produk kuno sebetulnya. Hanya versinya saja yang diperbaharui tiap-tiap hari, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Iblis berupaya menyesatkan banyak orang. Nah, iblis juga berupaya mati-matian untuk membuat orang-orang percaya itu menjadi ragu-ragu, bahkan menjadi tidak percaya tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua. Mereka menolak akan janji Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Iblis tidak gentar, iblis tidak takut, iblis tidak punya masalah ketika orang-orang memutuskan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, asalkan orang-orang itu tidak mempercayai firman-Nya. Asalkan orang-orang itu tidak mempercayai dan tidak memegang janji-janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang Kristen yang tanpa kuasa dan tanpa pengharapan. Iblis tidak peduli dengan orang-orang yang seperti itu. Saudaraku, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 haruslah menjadi peringatan buat kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai mempelai-mempelainya Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan akan ayat ini, saudara. Sadarlah dan berjaga-jaga. Artinya Tuhan tahu akan ada banyak orang percaya di akhir daripada akhir zaman ini yang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Hidup masih teralihkan fokusnya. Itulah yang membuat tidak sadar dan tidak berjaga-jaga tentang janji kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Dan dikatakan di sini iblis terus giat bekerja, mencari orang-orang, tentu saja orang percaya, anak-anak Tuhan yang dapat ditelannya. Kata ditelan menggunakan bahasa aslinya adalah kata pino. Kata pino artinya dibinasakan, dimusnahkan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis mencari orang yang dapat dimusnahkan, orang yang dapat dibinasakan. Dengan kata lain, kita tahu di sini ada orang yang dapat ditelan, ada orang yang tidak dapat ditelan. Ada orang yang dapat dibinasakan, ada orang yang tidak dapat dibinasakan. Ada orang yang dapat dimusnahkan, ada orang yang tidak dapat dimusnahkan oleh si jahat. Nah, siapa mereka orang-orang yang tidak dapat ditelan, tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat dibinasakan? Benar sekali, yaitu mempelai-mempelainya Tuhan Yesus yang terus hidup melekat. Katakan bersama saya, melekat. Ya, melekat dengan kata kafa yang berarti dua telapak tangan yang ditangkupkan. Ya, luar biasa. Tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Menjadi mempelai-mempelai Kristus yang berjaga-jaga dan menanti-nantikan Tuhan. Itulah orang-orang yang tidak dapat ditelan, tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat dibinasakan oleh si jahat atau iblis, saudaraku. Nah, saya ingin bertanya, pernahkah saudara
bertemu dengan orang-orang Kristen yang tidak percaya atau bahkan menolak pemberitaan tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali? Pernahkah saudara ketemu dengan orang-orang yang bahkan menentang ya pemberitaan, pewahyuan tentang kedatangan Tuhan ini? Mereka bahkan berkata, sudah ribuan tahun, buktinya mana? Kok Tuhan tidak datang-datang juga? Pernahkah saudara ketemu dengan orang-orang Kristen yang seperti itu? Sebetulnya saudaraku, kasihan orang-orang yang demikian, karena mereka cuma menjadi orang Kristen yang tanpa pengharapan. Dan ini sebetulnya sudah dituliskan jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu juga sudah dituliskan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Coba kita cek 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 2 Petrus 3, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Perhatikan di sini saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah menegaskan. Karena itu jangan heran kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, disebutkan tadi bahwa pada hari-hari zaman akhir. Ya, dan saya senang sekali firman Tuhan ini diawali dengan begini saudara. Yang terutama harus kamu ketahui. Berarti Tuhan mau saudara dan saya itu benar-benar tahu tentang hal ini. Ya, akan tampil pengejek-pengejek yang mempertanyakan tentang kedatangannya. Dan mereka hidup, Alkitab katakan, menuruti hawa nafsunya. Artinya apa? Mereka terpikat dengan tipu dayanya iblis, mereka terpikat, mereka teralihkan fokusnya dengan daya tarik dunia, ya, kenikmatan dunia. Dan memang itu yang dikehendaki oleh si jahat, bukan? Nah saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah mengatakan. Karena itu jangan heran kalau saudara mungkin berjumpa dengan orang-orang demikian. Tentu saja tugas saudara dan saya adalah mendoakan mereka. Amin. Berapa banyak saudara yang mau turut mendoakan orang-orang yang seperti itu? Ya, puji nama Tuhan. Itu bagian saudara dan saya mendoakan mereka agar mereka juga sama seperti saudara dan saya menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan antusias, dengan sukacita, karena waktunya sudah di ambang pintu, waktunya sudah amat dekat. Terlebih lagi kalau orang-orang tersebut adalah keluarga kita. Amin. Saudara kita, sahabat baik kita. Masa kita akan membiarkan mereka terus hidup sebagai pengejek-pengejek? Tentu tidak. Bagaimana caranya? Doakan mereka, bawa mereka di dalam setiap doa-doa kita. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, kekasih-kekasih Kristus, kita harus paham betul bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya itu bukanlah rencana manusia. Itu bukan rancangan manusia yang bisa berubah-ubah, yang bisa batal, bisa tidak jadi. Tidak demikian. Rencana kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali itu adalah rencana Bapa di sorga. Dan itu adalah janji Tuhan Yesus Kristus sendiri, bukan? Bahwa Dia akan pergi ke rumah Bapa, menyiapkan tempat buat saudara dan saya, dan kemudian menjemput saudara dan saya, sehingga di tempat di mana Tuhan Yesus berada, saudara dan saya pun akan berada. Dan saudara harus mengingat akan hal ini, bahwa Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap janji-janjinya.
semua nubuatan, semua janji Tuhan yang ada di Alkitab, ribuan tahun sekalipun digenapi, tepat pada waktunya digenapi. Maka itu saya meyakini betul, saya percaya, dan saya juga tahu saudara meyakini akan hal ini, bahwa janji kedatangan Tuhan pun pasti akan digenapi. Kekasih-kekasih Kristus, kita sudah belajar, kita juga sudah memahami tentang apa yang terjadi atas mempelai Kristus yang diangkat, yang mengalami lakah, yang mengalami harpazo atau rapture, ya, akan menghadapi bema Kristus atau kursi pengadilan Kristus untuk mendapatkan mahkota, yaitu upah atas segala apa yang dilakukan sementara hidup di muka bumi. Puji nama Tuhan, kemudian masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Puji Tuhan, kita sudah mempelajari itu. Dan sementara itu terjadi di angkasa, maka yang terjadi di bumi adalah masa aniaya besar atau masa kesusahan besar. Nah, pertanyaannya adalah, kapan berakhirnya masa aniaya besar tersebut? Kapan berakhirnya masa kesusahan besar tersebut? Masa aniaya besar atau masa kesusahan besar akan berakhir ketika Tuhan Yesus Kristus menjejakkan kakinya di muka bumi bersama dengan para salehnya, orang-orang kudusnya, dan bala tentara sorga, yaitu malaikat-malaikat Tuhan, menjejakkan kakinya di bumi, lalu berperang melawan antikristus dan semua pengikut-pengikutnya. Itulah yang dituliskan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Terjadilah peperangan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang disebut dengan perang Harmagedon, yang terjadinya di Harmagedon, yang terletak di lembah Megiddo di Israel. Nah, kekasih-kekasih Kristus, jadi perang Harmagedon ini akan terjadi mengakhiri masa aniaya besar, mengakhiri masa kesusahan besar, dan terjadi sebelum masuk dalam masa 1000 tahun damai, ya, kerajaan 1000 tahun damai, di mana Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi raja. Luar biasa. Kalau kita baca di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5, lalu kita baca ayat yang ke-9. Mari kita baca. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Luar biasa. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat 5. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Garis bawahi, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Siapa orang-orang kudus yang akan bersama-sama dengan Kristus nanti? Ya, saudara dan saya yang sudah menikmati perjamuan kawin anak domba Allah, mendapatkan mahkota, mendapatkan otoritas dan kuasa. Saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yes, kita akan masuk di dalam peperangan yang besar ini, perang Harmagedon. Nah, ayat yang ke-9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, dan namanya satu-satunya. Tidak ada yang lain, cuma satu-satunya. Dia raja satu-satunya. Katakan satu-satunya. Yes, satu-satunya.
dan namanya satu-satunya. Artinya apa? Kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lalu bagaimana dengan nasib antikristus dan pengikut-pengikutnya? Ya, kita baca dalam Wahyu 19 ayat 19 sampai dengan 21 dikatakan, dan aku melihat binatang itu. Ya, kata binatang itu kita sudah belajar minggu yang lalu, itu artinya adalah antikristus. Dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Inilah nasib daripada antikristus dan para pengikut-pengikutnya. Sangat jelas, keduanya akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, lalu bagaimana dengan nasib si iblis? Kita buka dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita perlu tahu nasib si jahat ini, nasib si iblis ini seperti apa. Ini yang selama ini dia berupaya supaya saudara dan saya, kebanyakan orang percaya, untuk tidak tahu akhirnya seperti apa. Kita baca. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Lalu ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah nasib yang akan dialami, diterima oleh iblis, antikristus, nabi palsu, dan para pengikut-pengikutnya. Dan setelah peristiwa itu, ya, setelah iblis, nabi palsu, antikristus, pengikut-pengikutnya dikalahkan, maka orang-orang percaya yang mati syahid, ya, yang menjadi martir di dalam masa aniaya besar atau masa kesusahan besar, mereka akan dibangkitkan dan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Artinya apa? Mereka orang Kristen, orang percaya yang tertinggal, tidak ikut diangkat, lalu harus masuk dalam masa aniaya besar, kan? Masa kesusahan besar. Mereka pasti disiksa, mereka pasti akan dianiaya, dan mereka harus mempertahankan iman percayanya, ya, dengan nyawanya sendiri. Dan orang-orang demikian ketika mereka mati syahid, pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali, menjejakkan kakinya di bumi, mengalahkan antikristus, mengalahkan iblis, mengalahkan nabi palsu dan pengikut-pengikutnya, mereka akan dibangkitkan, ya. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat 5, kita akan lebih memahami tentang hal ini. Coba kita baca. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu. Siapa binatang itu? Antikristus, ya. Jadi ini berbicara orang-orang yang menolak untuk menyembah antikristus sampai mereka dipenggal, ya. Dan patungnya yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka,
dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat yang kelima, tetapi orang-orang mati yang lain, katakan bersama saya, yang lain, artinya yang tidak termasuk orang-orang yang mati syahid ini, ya. Mereka tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Jadi selain daripada mereka yang mati syahid karena mempertahankan imannya dalam masa aniaya besar atau masa kesusahan besar, yang lain tidak dibangkitkan. Hanya orang-orang yang mati syahid itu saja yang dibangkitkan. Ya, karena mereka telah mempertahankan imannya, ya, dengan darahnya, ya, bahkan dengan nyawanya. Nah, kekasih-kekasih Kristus, setelah perang Harmagedon berakhir, maka bumi akan berada dalam masa kerajaan 1000 tahun damai, di mana Yesus Kristus bersama saudara dan saya, orang-orang yang sudah diangkat, orang-orang yang sudah menerima mahkota, akan memerintah sebagai raja-raja di bumi. Amin. Itulah yang Tuhan mau saudara dan saya tahu. Sebaliknya, iblis tidak mau saudara dan saya tahu. Dia berupaya untuk menutupi, mengalihkan fokus perhatian kita. Dia berupaya untuk membuat orang-orang percaya yang ada di akhir zaman ini justru tidak menjadi percaya dengan janji Tuhan. Itu yang ia mau, sehingga fokus orang-orang tadi justru kepada dunia, kepada hal-hal yang fana. Saudaraku, sia-sia kalau fokus kita hanya kepada yang sementara, kepada yang fana ini. Semuanya akan berakhir kok, saudara. Apa yang saudara perjuangkan mati-matian untuk saudara kumpulkan dan dapatkan, pada akhirnya juga tidak berguna. Oh iya, pada waktunya nanti segala harta kekayaan yang saudara kumpulkan tidak akan berguna apa-apa ketika ada di hadapan Tuhan, bukan? Yes, kita hanya membutuhkan sementara dalam jangka waktu yang pendek ini di bumi. Nah, jangan sampai fokus kita teralihkan kepada hal-hal yang sementara itu. Mari fokus kita kepada kekekalan. Katakan bersama saya, kekekalan. Ya, kekekalan itu artinya selama-lamanya. Kita fokus kepada harta yang abadi, bukan kepada harta yang fana, yang sementara. Itu yang Tuhan mau. Itulah sebabnya pemberitaan tentang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, seharusnya kita benar-benar memahami, kita benar-benar mempersiapkan diri terhadap hal itu. Amin. Nah, sebagai ayat yang terakhir, kita akan buka 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Mari kita baca dengan suara keras bersama-sama. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Apa artinya berusaha? Ya, aktif, tidak pasif, ya, tidak hanya diam dan menunggu saja. Berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita sudah diperdamaikan dengan Dia melalui korban Kristus Yesus? Amin. Melalui pengorbanan Kristus, ketika saudara percaya kepada Dia, maka saudara diperdamaikan. Kita diampuni dari segala dosa dan kesalahan kita dibenarkan, kita dikuduskan. Selanjutnya tadi dikatakan kamu harus berusaha, tidak pasif, tidak diam saja, supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya, di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Apakah saudara
benar-benar merindukan akan kedatangan Tuhan? Berusahalah, ya, berjuanglah untuk hidup tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Dia. Berapa banyak di antara saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini, dan saudara memutuskan untuk tetap setia, untuk tetap taat sampai kepada akhirnya. Boleh angkat tangan saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan akan firman Tuhan, pewahyuan atau bocoran-bocoran mengenai kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kami memahami, kami tahu apa yang akan terjadi pada kesudahannya nanti. Ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu, menjadi mempelai-mempelai-Mu yang berusaha untuk tidak bercacat dan tidak bernoda menjelang kedatangan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dengan penuh kerinduan, agar pada waktunya nanti Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, jadikan kami semua juga berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka yang belum mengenal, mereka yang belum tahu tentang hal ini. Biarlah Tuhan pakai kehidupan kami untuk memberitakan, untuk menyampaikan itu kepada mereka, kepada keluarga kami terkasih, kepada sahabat-sahabat kami, kepada kawan-kawan kami Tuhan. Dan kami juga mau mendoakan mereka yang mungkin sampai hari ini mereka belum membuka hatinya, sampai hari ini mereka belum sungguh-sungguh mengenal Engkau, belum memahami tentang kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Biarlah kami menjadikan mereka sebagai pokok-pokok doa setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kami boleh ada di negeri ini. Kami menjadi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan kalau kami boleh ada di tempat ini, di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat, menjadi berkat buat bangsa tercinta, bangsa Indonesia. Curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan, dan Engkau membuat mereka menjadi berhasil. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap dapat menjalankan tugas panggilannya. Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang mensupport, Engkau yang menyediakan segala apa yang menjadi keperluan-keperluan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Aba, ya Bapa, secara khusus hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini, yang membawa persembahan mereka kepada Tuhan, baik itu persembahan ucapan syukur, baik itu untuk pembangunan rumah Tuhan, baik itu mereka yang mengembalikan perpuluhan miliknya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan. Mata pencarian usaha pekerjaan mereka Engkau yang memberkati. Bahkan Kau membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka dan mencurahkan hujan berkat-Mu atas setiap mereka sampai berlimpah-limpah. Engkau juga yang melindungi mereka semua dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah pada saat ini, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari mempelai-mempelai Tuhan Yesus Kristus yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan, dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada.